Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan WJ Trading. Pagi ini kita sudah masuki hari Kamis 14 Agustus 2025. 3 hari lagi kita menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini kita masih bisa mendapatkan yang terbaik yang kita sudah capai selama ini, bisa mempertahankan sekaligus mengembangkan lebih baik lagi, khusus dalam bidang trading, khususnya teman-teman yang menekuni dunia trading. Bagi teman-teman yang menekuni bisnis lain, mudah-mudahan juga bisa lebih baik, karena mengingat dunia ekonomi saat ini secara global tidak baik-baik saja, maka kita harus lebih bijak di dalam mengambil satu investasi, ya. Jangan sampai terjebak di dalam investasi-investasi yang bodong, yang salah, dan nanti berakibat pada kondisi ekonomi kita yang lebih buruk lagi. Mudah-mudahan kita lebih baik dan di tahun ini menjadi lebih baik lagi tentunya. Baik, kita lanjutkan untuk menganalisis satu hari ke depan. Terlebih kita lihat satu hari kemarin, kita perkirakan akan bergerak naik dulu di awal di area lingkaran warna kuning kita tandai. Kemudian di situ ada highlight warna orange sebagai tanda area uji bullish. Ketika ditutup lebih tinggi maka berpeluang kembali bergerak naik, dan jika tidak mampu menembus level warna orange di sana akan memantul kembali ke bawah dengan simulasi sampai di lingkaran kuning warna bawah. Kemudian kalau kita lihat dia sudah mulai merangsek ke atas menembus level resisten yang kita tandai. Di situ sudah ditutup di atas sehingga kemungkinan masih akan bergerak naik. Posisi buy kita tempatkan di 3360 dan sempat bergerak naik sampai terdekat ya di 676 atau 3366, setelahnya terkoreksi. Andaikan mungkin kita tidak exit ya, nah tentu yang kita lakukan adalah membatasi resikonya. Dan pada akhirnya kembali bergerak naik sampai di 3370 ya. Secara umum memang netral bullish ya, netral bullish kecil, artinya dalam posisi sideways tetapi lebih condong naik walaupun tipis. Dan kenyataan memang naik tapi tidak terlalu signifikan. Ini masih berada di bawah area retracement. Hari ini apakah akan berlanjut? Kita akan coba untuk memetakan lagi satu hari ke depan. Dengan pertama memperhatikan dari kita menggunakan indikator dasar dulu mungkin. Oke, kita gunakan indikator dasar dulu. Kita lihat dari yang paling kanan atas ya. Dari beberapa moving average di time frame H4 ya, dominan warna hijau. Di H1 dominan warna hijau, time frame kecil memang dominan merah ya. Time frame kecilnya masih dominan oleh bearish. Ini di time frame H1 ya. Kalau kita lihat di time frame daily-nya, masih datar ya, atau netral bullish ya, netral tetapi sedikit akan berpeluang bergerak naik. Sehingga ketika dari time frame besarnya berpeluang atau berpotensi lebih menuju ke atas dengan segala pertimbangannya, tentunya dari sisi moving average-nya setidaknya harus di atas rata-rata semuanya. Nah sekarang karena masih berada di tengah dan berada di wilayah-wilayah yang cukup krusial, lebih baik kita tentu menunggu nanti ada konfirmasi lebih lanjut. Kemudian secara umum juga masih berada di tren naik. Kemudian dari RSI juga masih agak mendongak ke atas ya, artinya berada di tengah namun agak sedikit ke atas ya, sehingga tentunya kalau kita menempatkan posisi bullish itu lebih baik, tetapi kita akan nanti cari bagaimana atau di mana area konfirmasinya.
Kemudian kalau kita lihat di H4 tadi, di H4 juga demikian, di H4 dari indikasi yang ada masih menunjukkan atau masih dominan oleh bullish ya. Meskipun saat ini warna merah ya. Nanti kita lihat kalau dia ternyata break atau berada di bawah semua moving average-nya, maka nanti kita uji lagi di area supportnya. Baru setelah break support akan fix lebih condong berlanjut koreksi turun ya. Itu di indikasi yang ada dari petunjuk indikator dasar. Dari price action-nya kita lihat berada di area koreksi kembali bergerak turun. Nah, nanti kita akan uji lagi apakah turun ini hanya berada di area koreksi juga atau akan berlanjut. Nah, kita akan uji di area-area yang cukup krusial juga di sana ya. Oke, kita tandai untuk area krusialnya, kemudian kita juga akan menempatkan area pentingnya di bawah ada area supportnya. Kemudian kita coba lihat di sisi sebelah kiri. Kemudian kita tarik. Nah, di sini ada area support yang kuat juga, lebih berhati-hati. Kemudian nanti di bawahnya lagi secara bertahap kita lihat di sana ada area support juga di sana. Nah, kemudian kita korelasikan untuk daily range ya, kira-kira sampai di mana ketika nanti dia bergerak turun ya. Kita ambil dari rata-rata yang terdekat. Kita ambil rata terdekat, maka kemungkinan kalau dia bergerak turun akan sampai di harga di sini ya, kira-kira berapa ini ya? 3330. Hari ini kalau dia bergerak turun kemungkinan akan berada di 3330 ya. Kemudian kalau dia break maksimum nanti bisa sampai di 3312. Kemudian kita coba lihat dari sisi atas, jika nanti ternyata sampai di supportnya memantul, maka kemungkinan bergerak naik sampai di mana kita akan uji kembali untuk kekuatan bullishnya. Di sebelah kiri kita sesuaikan, di situ ada penolakan, kemudian di atasnya lagi nanti kita tandai berada di sini. Sehingga kalau dia bergerak naik kemungkinan maksimum bergerak sampai di 3403 ya. Kita tandai dulu rangkanya sehingga nanti kita tinggal menempatkan di mana entry point kita di antara space yang ada ya. Trading harian kira-kira hanya sampai di situ. Tinggal manfaatkan saja nanti pergerakan yang kosong itu cukup enggak untuk target kita. Kemudian ada enggak di situ konfirmasi untuk kita entry. Baik, kita coba lihat diukur dulu dari area runningnya. Ini sebenarnya area-area krusial berpeluang kembali mantul. Sehingga kalau nanti di sini ada konfirmasi hijau bisa saja kita menempatkan posisi buy. Buy-nya kita bisa menempatkan di 3356. Ya, kira-kira dia sudah mulai mantul, kemudian kita tempatkan di 335657, kemudian resikonya taruh di supportnya di bawah ya. Targetnya lebih tinggi ya, lebih tinggi itu berada di resisten juga lebih bagus. Itu kalau kita manfaatkan dari mendekati area retracement atau area supportnya. Kemudian kalau kita menempatkan posisi lanjutan ya, posisi lanjutan kita bisa menempatkan di sini untuk posisi sell-nya. Kita coba uji terlalu jauh apa enggak ya. Kemudian kalau kita menempatkan di sana targetnya, nah masih cukup ternyata ya. Sehingga kita lebih condong di sini kalau menempatkan sell-nya 3348 poin sekian ya.
Atau tadi kita boleh buy setelah memantul nanti apakah di 3356 atau mungkin hanya berhenti sampai di sini kemudian nanti ada kekuatan bullish atau momentum bullish yang muncul ya. Kita lihat dari sisi konfirmasi ya. Sementara ketika belum terbentuk kita bisa menempatkan di 3348 koma sekian ya, dengan target nanti mendekati area support di bawah. Nah, kita tempatkan dulu yang terdekat yang potensial untuk kita target ya di 3336. 3336. Kemudian jika masih berlanjut kita bisa menempatkan di bawah ya, di bawah dari area supportnya. Karena kalau ada kekuatan momentum bearish yang lebih besar sudah bahkan mendekati area support, tentu berpeluang untuk sampai pada level support berikutnya. Kita tempatkan untuk kedua 3323. Nah, simulasinya sebenarnya kita perkirakan begini. Oke, turun kemudian naik. Naiknya ini sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, belum bisa membentuk swing yang lebih tinggi sehingga bisa saja berpeluang akan seperti ini. Oke, nanti dengan catatan dia akan menembus ini dulu ya. Nah, menembus ini dulu. Kalau tidak menembus nanti bisa memantul kembali. Kemudian ini bisa break ke bawah lagi sampai di kira-kira area jenuhnya di situ. Sebaliknya berada di lingkaran warna kuning bisa jadi nanti memantul seperti yang kita simulasikan tadi sehingga buy-nya bisa kita tempatkan di 33 berapa tadi ya, 5657 tadi ya. Nah, kemudian nanti akan kembali retest, kemudian jika di area support tidak bisa di break akan naik lagi sampai di area jenuhnya. Oke, kita nanti akan tandai juga di area levelnya di sini ya. Kita tandai dengan lingkaran saja untuk lebih nanti memudahkan kita memonitor. Berada di atasnya berpeluang kembali akan bergerak naik. Nah, nanti akan break atau sebaliknya kita bisa tempatkan di atasnya ya. Untuk memanfaatkan atau memaksimalkan dengan bullishnya di kondisi saat ini kita mengambil lebih dari setengah dari kekuatan bearish untuk kita tempatkan posisi buy-nya ya. Kita tempatkan di 3367 poin sekian dengan target nanti berada di area yang kita tandai warna orange di atas itu sebagai area uji bullish berikutnya, yakni di 3380. Kemudian kembali kalau kita lihat nanti belum ada tanda-tanda penolakan, belum ada tanda-tanda loss momentum, bisa jadi masih berpeluang akan kembali bergerak naik hingga di 3394 ya. Di area ini nanti menjadi area uji bullish ya, sekaligus menjadi level psikologisnya. Kemudian maksimal kita perkirakan nanti di 3403 sebagai area jenuhnya ya, untuk menguji kekuatan bullishnya. Namun demikian nanti juga kita perhatikan apakah di area di situ waktu masih cukup panjang untuk sesi Amerika Eropanya. Kemudian apakah ada petunjuk lanjutan dari candle yang terbentuk atau dari jejak yang ditinggalkan. Kalau belum ada momentum yang signifikan pembalikan atau petunjuk pembalikan, demikian juga yang tanda-tanda lain ya tentu jangan dilawan ya. Semuanya masih berproses dan bisa bergerak jauh lebih kuat. Karena dari sisi fundamental lebih condong sekarang ini berpeluang bergerak naik. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dengan
titik yang betul-betul sesuai dan menghasilkan profit yang maksimum tentunya. Jangan lupa selalu dikontrol batasan resikonya. Tidak ada yang tahu dia bergerak sampai di mana, sehingga kalau sudah tersentuh dan kita sudah minus, kemudian marketnya mulai berbalik dengan kuat, perhatikan dari sisi strukturnya, perhatikan dari sisi karakteristiknya, dan perhatikan berapa risiko yang sudah kita rencanakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di akhir pekan besok. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.